Ya, sampai satu ketika dia baru sadar bahwasanya kita kan tahu Musa itu punya Nabi Musa itu punya kapasitas, punya kemampuan untuk ngomong sama Allah. Kata sang istri bilang sama suami dalam percakapan pillow talk sebelum tidur, percakapan bantal, ya kan? Nah, iya ya kata suaminya. Ya udahlah, coba aja lah ngomong sama Musa agar Musa memberitahukan kepada Allah agar kita minta rezeki. Gitulah kata si respon tanggap suami. Akhirnya besok suami istri ini menghadap menjumpai Nabi Musa, kawan-kawan. Dia mendatangi Musa lalu menyampaikan, wahai Musa, sampaikanlah ke Tuhanmu karena aku tahu, ya kan? Sampaikanlah ke Allah karena aku tahu engkau adalah salah satu hamba yang bisa diizinkan untuk berbicara sama Allah. Baiklah. Akhirnya Musa bermunajat melaporkan kepada Allah, ya Allah, ini ada sepasang hambamu suami istri memohon dan memintakan aku menyampaikan kepadamu untuk meminta kelebihan rezeki, kecukupan harta dalam kehidupannya. Itulah dialog Musa ke Allah. Nah, lama kemudian kawan-kawan, Allah merespon daripada apa yang Musa utarakan. Maka Allah bilang, wahai Musa, sampaikan kepada mereka bahwasanya aku mengabulkan permintaan mereka. Aku kabulkan permintaan mereka, kata Allah sampaikan ke Musa, tapi syaratnya cuma 1 tahun saja. Selebihnya dia kembali lagi dengan kehidupannya seperti sedia kala. Oke, cuma 1 tahun. Oke, selebihnya dia kembali kehidupannya sedia kala, kawan-kawan. Begitu dia. Akhirnya tak lama kemudian sunatullahnya tetap terjadi. Dari apa yang diusahakan di perniagaan suami istri ini tiba-tiba ramai, omsetnya meledak, dan yang terjadi akhirnya suami istri ini benar-benar dikayakan Allah. Lalu secara sadar istri mengingatkan ke suami, ya kan? Wahai suamiku, kau ingat kan apa yang Musa sampaikan? Ingat, jatah rezeki kita ini setahun saja. Selebihnya ini akan kita akan balik lagi kehidupan kita semula miskin. Menurutku dengan harta, dengan kelebihan yang dititipkan hari ini, maka lebih baik kita ini aja lah, kata dia, karena waktu kita terbatas nih, kita bagi-bagikan aja lah harta kita nih. Nah, coba lihat ya, ini hikmah yang mahal. Dibagikan aja, kita ngasih makan anak yatim, kita memuliakan anak yatim, kita ngasih orang miskin. Akhirnya langkah pertama yang dilakukan dengan harta yang dimiliki, dia bangun rumah singgah untuk musafir, dan disitulah tempat base camp dia. Saya tuh baca cerita ini langsung ingat Hijrah Peduli kan dia. Ingat rumah hijrah. Mulai dari rumah itu kawan-kawan ya. Mulai dari rumah. Akhirnya bahkan rumah itu dibangun di tengah-tengah simpang, ada 7 simpang. Dan akhirnya suami istri ini tanpa sadar hari-hari kerjanya cuma kasih makan anak yatim, kasih makan orang miskin, melayani musafir di luar usaha dia. Tanpa sadar minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun berlalu pekerjaan suami istri ini. Akhirnya tak terasa setahun berlalu dan dia tetap melakukan aktivitas yang sama. Dan Musa tetap memantau dari kejauhan. Saking dia melakukan, dia lupa dah dengan permintaan kainnya. Dia cuma melakukannya bagi gitu kawan-kawan. Akhirnya Musa lapor lagi ke Allah, ya Allah, kan aku ingat janjimu setahun, tapi kenapa ini udah bertahun, sudah lewat dari 1 tahun. Suami istri itu tetap juga punya rezeki yang mereka bisa gunakan, harta bisa mereka gunakan berbagi. Wahai Musa, aku memang membukakan 1 pintu rezeki buat suami istri itu. Pada Allah sampaikan kepada Musa. Tapi dia menggunakan pintu yang kubuka untuk membuka pintu-pintu yang lain. Itu yang membuatku tetap akhirnya membukakan 7 pintu yang lain untuk rezeki dia, dan membuatnya tidak habis-habis hari ini.
Nah, saya udah bilang sama kawan-kawan, ayo ngasih makan, santuni anak yatim. Nah, saya di kondisi seperti ini merasakan kecukupan hidup bukan karena saya pintar, bukan karena saya yang kaya, Kak Mira yang kaya, enggak. Ternyata cerita yang mungkin, kenapa langsung ke rumah hijrah? Karena polanya sama kan. Dan ternyata cerita itu sudah dikerjakan oleh umatnya Nabi Musa ribuan tahun yang lalu, kawan-kawan. Sekarang tuh kayak gini ya, contoh. Kalau ada hari ini, tadi malam saya cerita di Skala Rezeki, ada pengusaha nasional selevel Khairul Tanjung, selevel Eka Cipta, Agung Sedayan Group, Bapak Sandiaga Uno, Erick Thohir, datang di tengah antum semua, langsung ngobrol. Bapak Ibu sekalian, di 2023 akan ada bisnis yang fenomenal, bisnis makanan, suplemen food dengan kekuatan nanoteknologi. Makanan ini membuat Anda nyaman, ya kan? Bentuknya adalah penyedap rasa, bisa dicampurkan dengan rasa, dia mengikat seluruh kolesterol dan lemak dan membuat Anda tetap sehat tanpa harus gemuk. Dan apalagi di 2023 ini orang semuanya pingin makan enak tapi tidak pingin penyakitan. Pingin ada orang kayak gitu. Dan kami sudah uji coba dan ini sudah berkembang di negara maju. Nah, artinya produk yang dibutuhkan banyak orang pasti laris, betul lah. Nah, saya ingin mengajak Anda berbisnis semuanya. Saya yang langsung akan membantu mendampingi dengan proyeksi modalnya kurang lebih 100 juta di awal untuk pembelian paket ini. Nanti saya akan turunkan tim marketing, tim sales dan sebagainya untuk Anda membantu bisnis ini dengan perhitungan. Kalau Anda serius, jalankan apa prosedurnya, 2 bulan sudah balik modal dan proyeksi per bulan Anda bisa punya income 100 juta. Mau enggak kerjasama dengan mereka? Mau enggak kira-kira? Dengan Pak Erick Thohir, Sandiaga Uno, Eka Cipta, ataupun Khairul Tanjung, betul lah. Kenapa kita mau? Karena kita tahu dia punya kapasitas dan kita tahu dia bukan orang sembarangan, betul? Kalaulah kita percaya dengan janji manusia, masa kita tidak percaya sama janji Allah sih? Masa kita tidak percaya sama tawaran dari Allah? Kemana iman kita, kawan-kawan? Allah tawarkan banyak sekali tawaran tentang janji Allah, khususnya di bab sedekah. Coba buka di surah 34 ayat surah Saba, surah 34 ayat 39, kawan-kawan. Surah 34 ayat 39. Coba bacakan. Tuhanku melapangkan hati dan membaca bagi siapa yang tidak tinggal mengarahkan hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan melihatnya dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, aku lapangkan rezeki bagi siapa yang aku mau, ya kan? Anehnya ayat ini, ya kan? Dan aku batasi bagi siapa yang aku mau juga. Dan barang apa saja yang kamu berikan, ya kan? Aku ganti kok. Masa kita tidak percaya sih tawaran Allah, kawan-kawan? Apa saja yang kau berikan, aku ganti. Pertanyaan saya sekarang, kalau Allah yang mengganti, lebih buruk atau lebih baik? Kalau Allah yang mengganti, lebih sedikit atau lebih banyak? Kalau Allah yang mengganti, lebih banyak. Lantas apa yang membuat kita takut untuk menyelesaikannya? Nah, maka saya malah hari ini nih, teman-teman CS sama sosial, dengarkan ya. Ini pakemnya, jangan sampai kita malah tidak paham merunya, karena antum edukator tentang ini. Pertanyaannya itu adalah, volumenya pelan. Saya majukan lah. Oke. Pertanyaannya adalah,
kenapa akhirnya dalam perenungan saya tuh, kenapa sih amalan sedekah tuh, ini kita coret-coret ya. Sorry. Nah, kenapa sih amalan sedekah tuh Allah satu jelas balasannya. Al-Baqarah 261. Yang kedua, nih 700 kali lipat. Kenapa sih amalan sedekah itu penyempurna amalan? Yang tadi lantanul birra hatta tunfiku mimma tuhibbu, surat 3 ayat 92. Yang ketiga, kenapa sih amalan sedekah tuh jelas balasannya, penyempurna amalan sebagai amalan yang diminta orang mati, surat 63 ayat 10. Lalu kenapa sih amalan sedekah itu jadi wasilah 4 dekat sama Allah dan dapat doa Rasul. Nah, coba lihat ini. Ayat ini kita balik cara berpikirnya. Bukan instruksi, tapi kita memikirkan kenapa gitu ya. Kok amalan lain Allah bilang sholat coba dinilai 27 derajat, ya kan? Kenapa enggak 1000 kali lipat balasannya sholat? Kenapa bukan sholat disebut penyempurna amalan? Kok sedekah di surat 3 ayat 92? Kok orang yang dalam kuburan minta dibangkitkan untuk bersedekah, bukannya kok untuk ngafal Quran? Kok amalan sedekah yang di surat Taubah ayat 99 adalah jalan untuk dekat sama Allah dan dapat doa Rasul, dapat doanya kiai, orang tua, itu aja sudah powerful, apalagi dapat doa Rasul. Dan kenapa sih amalan sedekah yang kelima, ya kan, dapat doa malaikat, hadisnya Rasulullah. Nah, apa kira-kira? Ada yang tahu tak? Apa lagi kira-kira sedekah yang ditawarkan Allah? Oke, satu meningkatkan beban. Apa lagi? Membantu orang lain. Membantu orang lain, sepakat. Amalan dah egois. Oke. What next? Udah agak mirip dah. Saya kasih kisi-kisi ya. Puncaknya label manusia. Manusia itu puncaknya dia punya mental apa kawan-kawan? Yang disebut manusia yang tidak bisa diganggu iblis itu manusia apa? Kalau ikhlas. Oke, manusia yang tak bisa diganggu iblis itu manusia ikhlas. Dan amalan sedekah adalah jalan untuk ngetes keikhlasan seseorang. Salah. Kalau dia lulus di bab itu, karena kalau orang tak merasa memiliki sholat, orang tak merasa memiliki Quran, orang tak merasa memiliki puasa, tapi orang merasa memiliki harta, orang merasa memiliki rumah, merasa memiliki mobil. Ketika dia melepaskan apa yang dia rasa dia miliki, itulah jalan dia untuk menuju keikhlasan kawan-kawan. Dan orang-orang yang menempati jalan keikhlasan, itulah orang-orang yang tak bisa diganggu sama iblis. Makanya tawaran Allah banyak. Makanya balasannya bertumpuk-tumpuk, 700 kali lipat. Penyempurna seluruh amalan yang lain-lain. Udah sholat, udah ngaji, udah puasa. Nah belum tuh, ibaratkan kalau makan tuh nggak ada lawannya, nggak ada cabenya, nggak meletup dia gitu loh. Nggak canggih, tapi begitu makan ada cabenya, ada sambalnya, tajam, laju. Itulah sedekah kawan-kawan. Kenapa orang mati minta dibangunkan lagi? Karena dia tahu amalan ini amalan yang punya bobot nilai yang tinggi. Kan semalam jadi kayak gini. Kan perintah kita kan semalam ingat, aktualisasi daripada beriman, melakukan program
kebaikan. Nah, mulailah kebaikan yang kecil-kecil, ya kan? Nah, puncak dari kebaikan adalah berbagi, berjihad. Nah, jihad punya komponen namanya berkorban dengan harta dan jiwa. Berkorban dengan harta itulah sedekah. Saya ulangi ya. Yang dicatat sama Allah di muka bumi ini adalah berapa banyak timbangan kebaikan kita, betul? Kumpulan dari kebaikan-kebaikan, puncak dari kebaikan namanya jihad. Nah, jihad itu punya dua komponen. Jihad itu punya esensi pengorbanan. Jahadu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah dengan hartamu, bukan harta orang. Harta dan jiwa. Nah, dengan hartamu itu kenapa semalam saya ngomong sama santri-santri, agar kita bisa memenuhi variabel syarat ini, agar kita dititipkan banyak harta sama Allah, maka naikkan value, naikkan kemampuan diri, kapasitas diri, sehingga ilmu tuh berbanding lurus dengan ilmu tuh akan berbanding lurus dengan apa yang Allah titipkan dalam kehidupan kita. Contoh, semalam saya bilang, saya ngisi Zoom semalam jam 1:30 sampai 1:30. Oke, itu Zoom yang teraneh yang saya isi karena jam makan siang. Betapa kagetnya saya, yang undang saya itu perusahaan multinasional, perusahaan besar, Zoomnya rapi, yang adakan rohis perusahaan itu keren sekali saya bilang. Dan yang tampil di situ wajah-wajah orang profesional, kacamata, pakai kemeja rapi, gitu loh. Kan beda kan dengan wajah-wajah kita kan? Pakai tak seragam, dia seragam kawan-kawan. Gaya-gaya orang yang kerja di SCBD, kantoran. Ngomong, karena waktu cuma sejam, jadi saya tidak sempat untuk banyak modifikasi. Pokok langsung ke materi, jret gitu loh. Tak lama selesai acara, Ustadz minta rekeningnya dong. Nah, biasalah kan. Kaget saya, biasa kan bahasa mak tuh sibuk kayak gitulah, normal lah. Pagi kalau mahasiswa 150.000, ya kan, namanya mahasiswa, ya kan. Bukan itu sih sebenarnya. Saya kaget semalam ngisi 1 jam ditransfer kayak gaji SPA sebulan. Oh, macam mana lah. Nanti saya langsung bilang sama budak-budak, wah, takbir. Oke. Nah, saya langsung bilang, perenungan saya tuh gini ya. Saya ya mungkin tidak sadar gitu ya. Oh, saya baru paham kenapa sekelas artis itu nge-host saja 50 juta satu event. Satu event mana? Acara musik, acara kayak inbox dan sebagainya gitu ya. Nah, maka saya bilang sama santri-santri semalam, naikkan value. Berarti abang kau nih, ya kan, sejam 2 juta loh bayarannya sekarang. Sejam segitu loh. Berarti kalau besok diundang pasar bahagia, itu bayarannya. Enggak, bukan itu. Saya enggak pernah, bukan itu goal saya. Tapi yang buat saya harus malam. Saya ngomong sikat, jadilah hamba yang prioritas, saya bilang. Ya kan? Apa tuh prioritas? Jadi nasabah prioritas saja udah keren, apalagi jadi hamba prioritas. Nah, saya tahu nih tantangan orang-orang kerja di gedung-gedung, di kantor-kantor besar ini adalah sulit memprioritaskan Allah karena antum disibukkan dengan kerja, kantor sebagainya. Tapi antum bisa ngaji jam 12:30 nih top, saya bilang. Maka antumlah hamba-hamba prioritas. Nah, maka buktikan hamba prioritas itu tantangannya ceknya pada saat sholat, saya bilang. Nah, kita sibuk ngurus klien, customer, meeting, bisnis kah? Atau sibuk ngurus bos sesungguhnya Allah ketika Allah panggil? Akhirnya dijapri sama kakak yang undang, Ustadz, gimana? Saya tanya, gimana kak tadi kak, cocok nak materinya? Alhamdulillah Ustadz, kalau minggu depan atau nanti kita undang lagi, siap ya Ustadz ya. Tadi direktur ada ikutan, langsung diinstruksikan pasang speaker di setiap ruangan biar azan terdengar. Itu kan mahal kan? Ya kan? Azan terdengar. Itulah dakwah. Nah, kenapa bisa begitu? Itulah tadi punya value. Supaya antum bisa bersedekah, naikkan kapasitas, naikkan value-nya. Gimana naikkan value? Belajar, cari ilmunya. Kayak gitu kawan-kawan. Sesuai bidangnya masing-masing. Sesuai dengan kompetensi masing-masing.
Jadi menjadi seseorang yang, maka rumusnya taat, habis taat nanti belajar. Bang Nabil sih bilang, syuting nggak, jadi CS nggak, nah itulah saya didik bagi dulu satu-satu. Balik lagi ke ya, sedekah itu coba lihat dari agama jelas alasannya. Sedekah itu apa? Alasannya. Yang kedua, sedekah itu penyempurna amalan. Sedekah itu penyempurna amalan. Sedekah itu amalan yang diminta orang mati. Sedekah itu jalan itu dekat sama Allah dan dapat doa Rasul. Yang kelima, sedekah itu dapat doa malaikat. Nah, saya sampaikan satu lagi biar makin kuat. Saya mau jadi, dan pertanyaannya, kenapa tawaran Allah begitu banyak dari surah sedekah, termasuk di surah Al-Lail, surah ke-92. Ya. Nah, teman-teman yang di Instagram, mohon maaf kalau tidak dapat slide-nya karena ini eksklusif buat santri sidak. Kawan-kawan bisa akses di so.sidak.id. Ayat kelima. Coba lihat ya. Fa amma man a'ta wattaqa. Coba lagi. Fa amma man a'ta wattaqa. Barang siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa. Padahal memberikan harta itu bagian bertakwa enggak kira-kira? Bagian. Lalu kenapa Allah highlight, pesankan itu? Berarti kan kalau Allah kasih penegasan, penekanan, membedakan kata-kata itu dibanding kalimat yang dikeluarkan dari komponen takwa itu, maksudnya ditegaskan, menandakan itu penting enggak kira-kira kawan-kawan? Mama mau keluar dek ya, dek. Nah, dia ada semua pesan, dek tolong jemuran diangkat nanti ya. Berarti itu jadi pesan penting, jemuran. Maka hadiahnya kata Allah, ayat 7, fasanuyassiruhu lil yusra. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju kemudahan. Dimudahkan jalan menuju kemudahan. Yang lagi mentok pusing dengan skripsi, bayar. Inilah yang dimaksudkan guru-guru kita, bayar kesusahanmu dengan sedekah. Ya si Ustadz ini lagi butuh uang nih buat nikah. Karena antum butuh duit buat nikah, sedekah. Ternyata wasilah sedekahnya begitu datang ke bagian ngobrol-ngobrol, anggaran nikah, percetakan, undangan, souvenir, catering, total-totalnya 100 juta, duit cuma 30 juta. Maka tak cukup kan? Nah, pakailah jalan yang berbeda, pakailah jalan langit kawan-kawan. Sedekah sedikit, paling sedikit tuh 10%, 10 kali lipat dibalas Allah. Surah 6 ayat lupa dah, 160 paling ya, surah 6 ayat 160. Kebaikan atau balasan dari kebaikan itu minimal 10 kali lipat. Kalau butuh 100 juta, maka 1/10-nya berapa? Geserlah 10 juta. Itu cara mikir kawan-kawan. Ini yang saya praktekkan sejak dahulu kala. Benar tuh, atas izin Allah. Sampai hari H tak ada duit. Kadang tuh gitu, ada dua skenario. Skenario pertama benar, sampai hari H tak berduit. Tapi gitu Allah, namanya tes keimanan. Oke. Tanpa sadar akad nikah sih, ya kan? Dengan berbagai macam cara. Bahkan mohon maaf, ada yang akhirnya skenario ya udahlah, aku bantu lo nih ente nih biar bisa nikah, nih ada uang ini jalan. Nah ini skenario pertama. Dalam hati dia, maka kalau muka-muka pengantin di pelamin tuh agak beres-beres sedikit, tadinya belum lunas. Alamak, pelaminan belum lunas nih, ya kan? Catering belum dibayar. Nah, itu cek, itu perhatikan. Maka kalau kawan-kawan nikah tanya, udah lunas belum? Nah kayak gitu kawan-kawan. Benar, begitu selesai acara, buka amplop lebih daripada
100 juta. Skenario 1. Skenario kedua, begitu datang mau cetak undangan, ente rupanya nikah, lama tidak ketemu nih kawannya bukan cetak undangan. Udahlah, ente bayar tinta ya, dapat. Nah. Assalamualaikum, antum ke nikah? Iya, paman mohon maaf tak bisa datang nih, paman ada acara ke luar negeri. Udah paman support nih jalan ya, kena transfer 20 juta untuk catering. Suka-suka Allah, caranya macam mana jangan kita yang tentukan. Makanya Ustadz Akil jangan takut. Kesebut pula dia. Keceplos dari tadi sini keceplos. Aduh pemirsa. Aduh. Assalamualaikum. Ya kan? Orang mikirkan kurikulum ngaji tiap hari dia berhitung. Kalau menunya ini berapa ya kira-kira ya. Kayaknya tak cocok nih menu ayam nih. Boncos kamu menu ayam nih. Kira-kira kalau jamur crispy rasa ayam macam mana? Oh cocok. Ya kan, Assalamualaikum. Jadi tidak usah takut. Lah saya aja modal nikah cuma 500.000 kawan-kawan. Bang Berry itu, Ustadz Berry nikah cuma punya modal 2 juta waktu itu. Tapi pola ini yang dikerjakan, digeser dulu. Akhirnya ada orang yang nyiapin baju, ngasih voucher hotel, macam-macam. Lah, tadi ya yakin surah Saba ayat surah 39 ayat berapa tadi? 34. 9 ayat? Hah? Iya, Saba. 34 ayat 39. Apa kata Allah? Apa-apa yang kau infakkan akan aku dibalas. Masa sekarang lebih percaya kata pengusaha apa kata Allah kira-kira? Nah, kalaulah kita tahu begitu, kalau kita tahu dijanjikan Allah return of investmentnya, pengembaliannya jelas. Kira-kira kalau kita tahu dan iman dengan kalimat itu, kita harusnya infaknya mikir-mikir atau tak mikir-mikir? Iya ke? Iya ke? Harusnya kita infaknya sedikit apa banyak? Iya ke? Kita lihat nanti apakah saya minta ya Bang Ican tolong nanti kasih rapot santri online sidak ya Bang Ican. Nah, tapi itulah ya, kok kita takut sih? Iya, karena di ayat yang lain di surah Al-Baqarah ayat 268 ada cerita tentang setan yang menjanjikan, menakut-nakuti, dia masuk ke darah kita, masuk di kepala kita, masuk ke pikiran kita. Kalau kau sedekah nanti kau miskin, kau kan ada anak kau sekolah, ada istrimu butuh ini, nanti kau tak ada makan, nanti kau tak bisa beli baju, gitu. Setan di kepala. Kalau muncul itu, maka itulah setan. Oke? Dan kalau kita ikuti, kita jadi followers dia. Hizbu syaitan. Nah, maka jika kalahkanlah dia. Bilang di setan yang di kepala kita ini, kau tak bisa nakut-nakuti aku. Aku percaya janji Tuhanku. Maka hari ini kosongkan dompet kita. Memang udah kosong pun. Memang udah kosong pun. Kan saya ada cerita kemarin waktu pergi ke pondok di Bandung, saya ya sedikit cerita lah, saya geser, saya kosongkan lah dompet saya. Kasihan Ustadz tuh, berjuang tak disinyal di sana. Lagi bangun pondok tapi tak disinyal, hilang nyambung, cuman lah orang mau tolong dia. Entahlah kita ada. Belum berapa jam balik, langsung dapat telepon, Ustadz mau nggak nanti Desember jadi pembimbing ke Al-Aqsa? Saya bilang, kita tak percaya kata Allah. Oh percaya ke? Sama dah ya. Pokok sama ayah sama ya. Begitu. Ketika ada momen-momen kayak gitu, kayak kemarin kita pergi ke Pondok Al-Mustahid, nah kan? Kan tuh udah tanggal 30 kan? Udah saatnya kedip-kedip dalam lampu tuh. Geser, masuk transparan. Kata Bang Bejo, coba saya yang transfer, jangan abang, kata dia. Orang balik saya. Nah, jadi tuh kawan-kawan yang rahmati Allah, ini kenapa ada yang takut-takut? Karena ada setan. Balik lagi ke surah Al-Lail tadi. Jadi, sedekah nomor 6 adalah jalan untuk mendapatkan kemudahan. Dapatkan apa?
Yang hari ini pusing mikirin nikah, pusing mikirin skripsi, pusing mikirin bisnis, kunci dengan sedekah. Pusing mikirin jodoh, kunci dengan sedekah. Tengok tuh, kirimlah, ini sedekah 2.000, dapatlah jodoh pakai parang. Nah, sedekah tuh yang merah, pakai kopiah dia dapatnya, betul lah? Coba tengok ada 2.000 mana? Kalau 50.000 pakai kacamata dapatnya. Yang 100.000 ada 100.000. Nah, 100.000 pakai foto apa kawan-kawan? Pakai kopiah kan? Mana 2.000 sama 100.000? Sini pinjam. Yang 2.000. Kalau sedekah 100.000 udah pakai kopiah, udah aja kacamata. Tapi mana ya yang pakai parang tuh mana? 4.000 kan? Oh 1.000. Beda tuh kawan-kawan. 50.000. Pergi kalau 400. Kalau 400 dapat daun ya. Dapat daun. Nah, ya kan? Gitu kawan-kawan ya. Nah, balik cerita lanjutan daripada surah Al-Lail tadi, surah ke-92, yaitu di ayat 16, ayat 17. Dan akan dijauhkan dari mereka neraka orang yang paling bertakwa. Siapa orang bertakwa? Ternyata orang paling bertakwa yang dikenal sama Allah yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya. Ayat 18. Jadi ternyata ketujuh, kenapa sedekah dapat gelar paling bertakwa. Nah, inilah fundamental tentang sedekah. Gelar paling bertakwa. Nah, sekarang terus nomor 8 tadi, kenapa bersedekah? Surah 39 ayat 334 ayat 39 dijanjikan dapat apa? Balasan. Nah, sekarang kalaulah antum sudah tahu nih banyak sekali kebaikannya dan tawarannya, kira-kira kita cuma pengen jadi penonton saja atau pingin ambil bagian? Sikit apa banyak? Mohon maaf ya, itu orang-orang tuh loh yang dulu lata multi level money game investasi, betul? Kalau kamu deposit 10 juta, maka akan dapat bagian kurang lebih 20% sebulan, 2 juta sebulan. Berlomba-lomba kan orang, tak lama 6 bulan kemudian, setahun kemudian kabur banyak multi level terkait money game investasi, benar? Lah itu aja kita percaya, masa kita tidak percaya Allah sih? Gitu loh kawan-kawan. Nah, maka ini passwordnya. Nah, udah se-breakdown nih. Nah, ini para CS ulang-ulang materi ini. Ini baru kerangkanya ya. Saya tidak bahas satu-satu. Antum tadaburilah. Nah, kawan-kawan santri tadaburilah. Nah, penekanan yang kedua adalah kita bersedekah ya. Ini dapat 8 kebaikan ini. Nah, ini anggaplah 8 kebaikan sedekah. Tapi kenapa dimulai dari pertanyaan, kenapa 700, kenapa ayat 92, kenapa orang mati? Jawaban yang sederhana, jawabannya adalah karena sedekah, ya kan? Apa tadi? Menguji keikhlasan. Nah, kenapa keikhlasan ini diuji? Karena keikhlasan adalah label untuk kita menjadi hamba yang tertinggi di hadapan Allah. Karena keikhlasan adalah hamba yang tak bisa digoda sama iblis. Menguji keikhlasan. Nah, begitu dia. Nyambung kawan-kawan? Boleh diulang Kiai ayat poin 7 dan 8. Oke, karena diulang, mulailah dengan sedekah dulu. Ayat 7, gelar paling bertakwa di surah 92 ayat 18. Jalan untuk dapat kemudahan, surah 92 ayat 5. Dijanjikan dapat balasan, surah 34 ayat 39. Nah, terakhir sebagai pengingat kawan-kawan.
Saya ulangi ya, funneling berpikirnya. Yang dicatat Allah sebagai jalan masuk surga itu adalah kumpulan kebaikan. Kebaikan yang memuncak namanya jihad. Jihad itu punya 2 komponen dengan harta dan jiwa. Nah, harta itulah bagian daripada bersedekah. Kenapa bersedekah? Karena balasannya 700 kali lipat. Surah berapa ayat berapa? Penyempurna amalan. Surah berapa ayat berapa? 392. Amalan yang diminta oleh orang mati. Surah berapa ayat berapa? 3 ayat 10. Jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan dapat doa Rasul. At-Taubah 99. Dapat doa malaikat. Hadis Rasulullah. Jalan untuk dapatkan kemudahan. Al-Lail ayat 5. Gelar paling bertakwa. Al-Lail ayat 8. Dijanjikan balasan. Surah Sabah ayat 39. Nah, sekarang saya ingin tawarkan daripada seluruh yang menonton, khususan buat 541. Ada yang lebih keren lagi di antara 8 tawaran itu. Mau enggak kira-kira? Mau enggak? Di level antum ini kan sudah bersedekah. Berani bayar berapa lo? Saya tanya. Nah, di level antum-antum ini, kalau masih level bersedekah, tidak ada bedanya dengan jemaah di luar. Karena antum sudah belajar, udah ngaji, saya pingin ngajak kawan-kawan semua bukan hanya bersedekah, tapi menjadi penggerak sedekah. Kalau orang bersedekah saja dapat kemudahan, macam mana kita yang menggerakkan orang dapat kemudahan? Bukankah kita dapat 2 kali kemudahan? Kalau bersedekah saja dibalas 700 kali lipat, bagaimana dengan kita yang mengajak orang? Sudah dapat orang 700 kali lipat, maka 700 dia ngalir juga ke kita. Karena menunjukkan jalan kebaikan ke orang lain sama dengan pahalanya ketika dia melakukan kebaikan itu. Ada enggak dalilnya? Ada. Surah 9 ayat 103. Huds min amwalihim shadaqatan tutahiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Hah? Nah. Jadi penyeru sedekah. Kalau dia jadi disucikan Allah, maka kita juga dapat cipratannya. Nah, inilah teori daripada apa kehidupan yang sudah saya dan guru-guru saya jalani. Artinya, apa yang membuat tanda kutip hidup kami, tanda kutip dicukupkan Allah, dilebihkan Allah, bahkan merasakan banyak kenikmatan. Karena akhirnya secara, ya setelah baru paham teori-teorinya ini, oh wajarlah, inilah dia. Adapun keilmuan setelah itu hasil daripada kita dapatkan ini, gitu loh kawan-kawan. Jadi para CS semangat untuk ngajak para santri, juga semangat untuk membagikan informasi. Nambung kawan-kawan. Momen titik balik, momentum hidup saya mulai naik tuh, zeret gitu kawan-kawan. Ketika saya mulai khidmat membersamai kiai saya, Kiai Lukman, untuk juga mengoptimasi. Jadi kayak gini ya, kayaknya tidak nyambung. Dulu tuh infak beras cuman 5-10 ton lah di kota Pontianak. Raihannya cuma 150 juta, 200 juta. Berpikir keras, cemana naik, macam mana bisa level nasional. Oh, bikinlah seminar, bikin ini, bikin itu, supaya orang naik. Sampailah Allah takdirkan 850 ton sekarang. Oke. Sejatinya kawan-kawan, proses kenaikan itu secara direct memang tidak ada hubungannya. Saya tidak
sedang cari uang dari situ, bukan. Tapi karena energinya di situ, siapa yang tanda kutip ya, mencarikan uang buat saya? Allah dan para malaikatnya. Senilai energi yang saya habiskan di situ, gitu loh cara berpikirnya. Akhirnya bisnisnya bertumbuh, naik, Bang Kiki naik, melesat. Nah, gitu cara berpikirnya kawan-kawan. Karena kan tadi, apa-apa kebaikan yang kau kerjakan, itu untuk dirimu sendiri. Itulah kebaikan yang benar. Tolong agama Allah, Allah tolong kita. Seberapa banyak kawan-kawan mengajak orang ke jalan kebaikan, sebesar itu juga kebaikan yang Allah akan izinkan hadir dalam kehidupanmu. Saya ulangi, seberapa banyak kita ngajak orang menuju jalan kebaikan, sebesar itu juga jumlah kebaikan yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, kawan-kawan. Oke? Dah. Rasanya cukup banyak sudah disampaikan. Tapi kalaupun kawan-kawan masih gak tak praktek, masih gak takut-takut, masih gak mikir-mikir mengerjakannya, memang setan isi di kepala kita. Saran saya keramas pakai daun bidara, biar setannya keluar di kepala tuh. Keramas pakai bidara, zeret gitu ya. Tak mampu lagi dia, jus bidara, minum. Aduh pahit gitu dia. Keluar dia. Nah, jadi PR dari materi kita tentang jadi kemarin kalau PR kebaikan, lakukan hal-hal kecil, betul? Nah, nyusun sendal, masakan suami, ya kan, kasih oleh-oleh buat pasangan, hal-hal kecil. Nah, PR hari ini, jadi saya itu kalau ngajar harus ada PR-nya. Ya kan? PR-nya adalah jadikanlah, minta sama Allah agar diizinkan punya sedekah yang bertambah. Hari ini bisa sedekah, bulan ini cuma bisa sedekah 1 juta. Bulan depan cuma ya Allah izinkan bisa 2 juta, bisa 5 juta. Yang kedua, jadilah ngajak orang untuk menyuruhkan sedekah. Nah, saya ini cuma menyampaikan materi Bang Rido aja tadi, ngulangi. Sejati ini materi Bang Rido, cuma nyampaikannya panjang lebar gitu Bang Rido ya. Nah, makasih Bang Rido, ya kan? Nah, ya, jadi saya ini petugasnya Bang Rido dan Bang Ican, gitulah kawan-kawan, lebih tepatnya. Nah, harusnya Bang Rido nanti bisa menyampaikan materi ini secara berulang. Nanti boleh Bang Ican jadikan kontes. Kayak kalau Ustadz Farid, beliau ada momen di mana santri menyampaikan ulang materinya. Nah, kajian satu doa, latihan untuk menyampaikan ulang. Sip, gitu kawan-kawan yang dirahmati Allah, ya kan? Dapat sesuatu hari ini? Jadikan ini impian ya. Ya Allah, saya punya target sedekah sebelum tutup tahun 2022 ini minimal 10 juta sebulan. Maka Allah kasih antum rezeki 100 juta. Gitu loh cara pikir dibalik ya. Gitu teman-teman, semoga bermanfaat ya kan. Tuh Teh Ayu, sedekah tahun ini 1 gerobak, besok 10 gerobak sedekahkan. Amin Allahumma amin. Selamat praktek. Kalau ada rasa was-was, terobos, karena itulah setan. Dan tapi disitulah di puncak keikhlasan. Was-was itu indikator menuju titik ikhlas. Kasih aja, udahlah kasih Allah. Dah, siap-siap, pegang satu janji Allah, Allah pasti balas. Dari mana balasannya? Suka-suka Allah, jangan kita ikut campur. Oke, begitu. Terutama para SPA santri. Nah, yang terdekat sedekah tulisan, sedekah ilmu, belum bisa sedekah harta, sedekah ilmu. Sampaikan materi ini di grup-grup keluarga, di sosial media, ya kan? Ajak orang bergabung di kolom SOS gitu. Baik, makasih banyak teman-teman. Yang baik-baik dari Allah, yang kurang dari si pribadi. Selamat praktek. Semoga Allah takdirkan kita menjadi orang yang disempurnakan amalannya karena kita mempraktekkan sedekah. Sedekah yang terbaik. Sedekah tuh tidak mesti duit, tidak mesti duit. Bisa berlian, bisa emas, sertifikat, mobil, motor, insya Allah siap menjalankan amanahnya. Iya kan, sedekah mobil terbaik geser kayak gitu loh. Ya siap, ya kan. Kalau tanah boleh dong Ustaz, boleh kan gitu. Ustaz boleh nggak sedekah tanah? Boleh. Rupa saking porosnya tanah karung di bawahnya. Tanah bakar disedekahkannya. Bagus kata dia. Rupanya pengusaha tanah bakar. Makasih. Yang baik-baik dari Allah, yang kurang dari saya. Apakah beda? Oke. Bentar ya nih. Adakah beda antara infak dan sedekah? Kalau sedekah infak itu bentuknya selalu duit.
Kalau sedekah itu semua kebaikan, senyuman, tenaga, pikiran, harta. Saya ingin ngajak sedekah, tapi perkenalkan program lakukan sidak yang pertama ya saya program MIM, lalu kantin sidak. Saya share setelah mereka tahu cari ikut serta, baru saya ajak mereka bersedekah. Saya beri. Oke, mantap, udah Sri. Bersedekah lingkungan keluarga yang membutuhkan baru sekitar 6 juta. Semoga amin. Lanjutkan Bunda Atira Bandung. Oke. Masih oke. Siap ya. Dah. Jazakumullah, salam jajak, terima kasih. Saya balikkan kepada host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.